Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kelas Mastering Microsoft Word dari One Science School. Kali ini kita akan membahas materi terakhir tentang formatting layout dan printing dokumen. Ini adalah tahapan terakhir dari menyiapkan suatu dokumen dengan aplikasi Microsoft Word, di mana untuk keperluan dokumentasi dan lain sebagainya, dokumen perlu untuk di-print. Dan dokumen yang sudah kita susun dapat kita cetak ke dalam berbagai macam bentuk, misalnya one-sided printing, double-sided atau timbal balik, atau kita susun dalam bentuk format booklet. Booklet itu seperti buku tulis yang mana dia di staples pada bagian tengahnya. Jadi terdapat pengaturan khusus halaman, dan itu dibangun secara otomatis dengan suatu aplikasi. Nah, itu akan kita bahas di sini, sehingga kedepannya apabila kalian memerlukan untuk mencetak suatu buku panduan kah atau buku-buku sederhana dan ingin mencetak dalam format booklet, tidak perlu susah-susah menyusun secara manual, namun aplikasi sudah membuatnya lebih mudah. Baiklah, selanjutnya yang kita akan pelajari di kelas ini, pertama pengaturan kertas untuk printing. Ya, terkadang kalau kita kurang teliti mengeprint, bisa jadi dokumen yang kita buat ukurannya A4, namun kita print pada kertas yang ukurannya lebih besar, atau sebaliknya. Justru ini membuat hasil output dari pencetakan dokumen kita tidak akurat. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui pengaturan kertasnya, marginnya, sehingga dokumen yang dicetak tersebut sempurna. Terus kita akan bahas tentang pengaturan batas atas, bawah, kiri, dan kanan, mengcustom ukuran kertas tertentu. Nah, ini misalnya Microsoft Office itu terkadang belum memiliki library kertas ukuran F4, sementara kita di Indonesia ini sering sekali menggunakan kertas model F4. Dan untuk mengakalinya, terkadang kita menggunakan ukuran legal, padahal legal itu lebih panjang ketimbang F4. Nah, jadi kita perlu mengcustom suatu ukuran sesuai dengan yang kita inginkan. Atau untuk keperluan-keperluan lain, kita mau mencetak di ukuran kertas yang tidak ada, namun kita format sendiri, bisa juga kita atur dengan cara mengcustom ukuran kertas tersebut. Selanjutnya, mengconvert dokumen ke PDF. Kalau dulu mungkin agak rumit, perlu aplikasi, namun dengan sekarang cukup menggunakan Microsoft Office sendiri. Untuk versi 2007 ada plugin-nya. Terdapat plugin yang bisa di-install gunanya untuk mengkonvert dokumen ke PDF tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis PDF reader. Nah, untuk mencetak tadi yang seperti saya jelaskan, booklet, itu ada PDF reader tersendiri. Misalnya seperti Adobe Reader atau Foxit Reader. Namun tidak semua PDF reader bisa mencetak model booklet dan memilih jenis kertas yang terakhir. Sehingga capaian dari pembelajaran ini, di akhir kalian dapat menyiapkan suatu dokumen untuk dicetak dengan berbagai macam format. Baik, kita akan lanjutkan bagaimana cara mengatur kertas untuk printing. Misalkan kita memiliki dokumen dan kita siap untuk melakukan printing dokumen ini. Tentu kita tinggal pilih menu layout. Di sana terdapat banyak menu, page setup, pengaturan halaman,
paragrafnya, dan pengaturan susunannya. Yang paling umum kita gunakan pertama adalah tentukan terlebih dahulu jenis kertasnya. Apakah dia A4 atau ukuran A5 atau ukuran F4 atau more paper size. Ini F4 kita custom sendiri. Ukuran kertas F4 itu 21,5 cm dikali 33. Jika kita bandingkan dengan kertas legal, ini ukurannya 21,59 kali 35,56. Jadi kita bisa, ini kita biarin saja lebarnya, namun tingginya saja yang kita rubah pun bisa juga. Jadi tinggal kita ganti 35 ini menjadi 33. Maka jadilah kertas ukuran F4. Mari kita coba. Kita pilih legal dulu. Terus kita buat more paper size. Nah, di sini kita bisa atur, kita ganti dia 33. Oke. Nah, itu salah satu caranya. Selanjutnya kita atur orientationnya. Ini jika kita mau buat dia landscape atau portrait. Terus kolom, ya, saya rasa kalian semua sudah paham cara menggunakan kolom. Misalnya seperti ini, kita akan buat dia menjadi 2 kolom. Atau misalnya margin. Margin adalah jarak tepi atas bawah. Oke, jarak tepi atas bawah. Kita buat margin, custom margin. Biasanya kita atur untuk laporan-laporan ilmiah, skripsi, makalah itu 4 cm di atas, 4 cm di kiri, di kanan 3 cm, di bawah ya 3 cm, dan di kanan 3 cm. Ini letak staplesnya atau penjilitannya itu di bagian kiri. This section atau whole document, this point forward, kita bisa terapkan. Kalau this section artinya hanya section 1. Misalnya kita atur dalam satu skripsi itu kan ada bab ya. Bab 1 itu kita anggap sebagai section 1, bab 2 kita anggap sebagai section 2. Dan itu dipecahkan oleh bricks ini ya. Yang kita sudah pernah pelajarin sebelumnya, kita pecah menggunakan bricks next page itu. Terus kita unlink header dan footernya kita unlink, sehingga dia menjadi section yang berbeda. Dan apabila kita terapkan ini hanya untuk this section only, artinya hanya section yang sedang kita kerjakan saja. Apabila kita buat this point forward, artinya mulai dari halaman yang kita kerjakan sampai dengan halaman selanjutnya hingga akhir. Atau whole document. Kalau whole document artinya seluruh dokumen yang sedang kita kerjakan menerapkan aturan yang sama. Berhubung ini akan kita terapkan pada seluruh dokumen, kita pilih whole document. Klik OK. Nah, maka seluruh dokumen berubah. Coba kita kembalikan seperti semula. Kita lihat lagi marginnya, custom margin. Apabila kita buat this session, apa yang terjadi? Oh ya, ini kita lupa dulu. 4, ini 3, 4, ini 3. Oke. This section only. Nah, ini section yang berbeda dengan section yang ada di bawahnya. Maka
pengaturan yang teraplikasikan hanya pada section sekian. Nah, kita bisa lihat di sini nih, kalau kita double klik header, itu ada section 1, first page header section 1. Ini ada section 2. Section 2, nah, sehingga section 2 tidak mendapat pengaruh dari pengaturan halaman tertentu tersebut. Ini manfaatnya untuk apa? Misalnya kita menyusun skripsi, kita gabungkan seluruh dokumen dari halaman cover sampai halaman lampiran. Maka bagian cover itu kan memiliki aturan tersendiri. Misal di cover itu tidak mementingkan jarak tepinya harus 4, atasnya harus 4, 3. Namun misal hanya perlu 2, maka kita bisa terapkan, kita bisa pecah sectionnya. Jadi section cover khusus section cover saja, sehingga saat cover dimanipulasi tidak perlu atau tidak dapat mengganggu pada section lainnya. Demikian. Selanjutnya kita kembalikan saja. Misalkan kita mau, ya, saya rasa kalian sudah paham ya tentang ini. Orientation column breaks juga sudah dibahas. Nah, ini apa sih gunanya? Kita coba deh. Ini dimaksud dengan indent. Dia mau masuk berapa dalam. Baik, indent dari mana? Before indent. After indent. Oke. Saya rasa itu tidak terlalu sering digunakan. Sekarang kita masuk ke dalam printing dokumen. Printing dokumen melalui Microsoft Office. Nah, oke, sebelum itu kita bahas dulu tentang save as. Ini untuk keperluan. Nah, kita bisa lihat formatnya di sini. Word document.x. Ini kita bisa pilih berbagai macam jenis. Ada format 2007, 97, 2003. Ada format PDF. Format PDF merupakan format yang baku untuk Microsoft Office versi 2010 ke atas. Sementara untuk 2007 biasanya perlu menginstal suatu plugin tersendiri, yang mana plugin tersebut bawaan dari Microsoft juga. Jadi kalian bisa cari dan install di komputer kalian apabila plugin tersebut belum terinstall. PDF. Nah, yang kita ingin bahas di sini, cara mengkonvert dari dokumen ke PDF. Caranya cukup klik ini saja, PDF, dan kemudian save. Maka dokumen kita secara instan telah berubah format ke dalam bentuk file PDF. Oke, kita kembali lagi ke Microsoft Office. Cara printing. Oke. Nah, untuk 2010 ke atas, dan ini kita memakai versi 365. Di bagian printer ini terdapat banyak pilihan ya. Ada Epson. Ini tergantung dari aplikasi yang terinstall, aplikasi printing yang terinstall di komputer kita masing-masing. Terus ada Google Cloud Print. Nah, ini ada pluginnya sendiri. Terus Microsoft
print to PDF. Nah, ini adalah bawaan Microsoft Print to PDF. Ini salah satu cara lain apabila kita ingin memprint. Kalau tadi kan pakai Save As ya. Kalau Save As itu seluruh dokumen bakal di-convert ke dalam bentuk PDF. Namun kalau kita pilih Microsoft Print to PDF, maka kita bisa custom halaman berapa saja yang akan di-print ke PDF. Oke, misalnya halaman 2 saja. Nah, di saat kita print, maka yang dihasilkan dia akan mencari letak penyimpanannya di mana. Kita taruh aja di download halaman 2, save. Oke, kita lihat di download tadi halaman 2. Nah, ini halaman 2 yang sudah kita print tadi. Apa manfaatnya kita menerapkan printing menggunakan print to PDF atau save to PDF? Apabila kita menggunakan save to PDF, itu artinya kita menyimpan seluruh dokumen ke dalam bentuk file PDF. Apabila kita pilih print to PDF, kita bisa mengcustom halamannya. Kegunaannya, misal saat ini sudah banyak aplikasi printing online di mana kita hanya perlu untuk mengirimkan dokumen PDF-nya saja. Namun terkadang dalam penulisan skripsi, laporan dan lain sebagainya, dan kita melakukan revisi, kita tidak perlu memprint keseluruhan dokumen. Apabila kita memberi seluruh dokumen, bisa jadi terjadi kesalahan printing atau miscommunication, dia memprint seluruh isi dokumen tersebut. Pertama, dan yang kedua, apabila kita memberikan file dalam format dokumen .docx kepada layanan printing, bisa jadi formatnya berubah karena belum tentu aplikasi yang kita pakai sama dengan tempat ngeprintnya. Sehingga jauh lebih baik apabila kita memberikan file dalam bentuk PDF file. Nah, sehingga opsi yang terbaik adalah kita convert dia ke dalam bentuk PDF file, namun hanya bagian atau halaman tertentu saja yang akan di-print. Dan kita bisa cek kembali apakah halaman sudah tepat yang akan di-print, sehingga tidak terjadi pemborosan kertas dalam printing dokumen. Itu dia alasannya. Oke, print. Dan di sini terdapat beberapa pilihan. One-sided pertama ya. Ini tidak usah kita pilih. Di sini ada print current page, custom print, specific page ya. Ini tadi yang kita coba halaman 2 saja, itu custom print. Kalau print current page artinya halaman yang sedang kita buka saja yang akan di-print. Print all, seluruh halaman. Print one-sided. Print one-sided artinya only print hanya satu sisi saja. Jadi misalkan ini kertas, kita hanya print di bagian halaman mukanya saja, halaman belakangnya tidak. Namun jika kita pilih manual print on both sides, artinya kita akan memprint di dua sisi, depan dan belakang. Namun di sini ada keterangannya. Manually print on both sides, artinya reload paper when prompted to print the second side. Kita akan diminta, aplikasi akan memerintahkan kita untuk mereload atau meletakkan kertas di saat kita akan memprint halaman
yang ada di baliknya. Seperti itu. Selanjutnya, ini ukuran kertas tadi. Ukuran kertas yang ada di aplikasi printing ini. Ya, apabila kita pilih more paper size, maka dia akan mengajak kita mengatur suatu ukuran kertas yang baru. Legal misalnya kita ubah menjadi tadi berapa? 33 ya. Oke, kita bisa print custom page size. Itu tujuannya apabila untuk mengakali ukuran F4. Coba kita more paper size ini. Oke, kita nggak bisa kasih nama ya. Namun nanti akan saya contohkan bagaimana cara membuat nama untuk custom paper size. Terus page size tadi sudah. Orientationnya last custom margin setting. Nah, ini ukuran marginnya. Dan ini page per sheet. Apakah kita mau print satu page dalam satu halaman atau 2 page dalam satu halaman? Kita bisa atur di bagian ini. Ini contohnya kita mau print materi kuliah. Materi kuliah kita print supaya menghemat kertas, kita print dia beberapa halaman dalam satu lembar. Oke, setelah kita atur bagian ini, maka kita tinggal klik print dokumen. Dan sekarang saya akan contohkan bagaimana membuat membuat ukuran kertas tertentu untuk satu jenis printer. Sebagai contoh, Epson L1110 series. Coba kita lihat control panel. Hardware, sound, device, printer. Kita bisa lihat beberapa printer di sini. Kita bisa pilih printernya, misalnya ini. Klik kanan, kemudian pilih printing preferences. Selanjutnya pilih document size. Kita bisa pilih F4 misalnya. Atau kita ingin mengatur ukuran kertas tersendiri, kita pilih user define. Setelah itu kita atur 210, 330. Ini ukuran kertas F4. Kemudian kita save. Maka telah kita buat suatu format yang baru. Klik OK dan kita cek di Microsoft Office untuk Epson L310 copy 1. Oke, kita lihat di sini print Epson L310 copy 1. Ini jenis kertasnya apa saja? F42 sudah ada ya. Kita bisa pilih, tinggal di print. Demikian. Selanjutnya, tadi kita sudah ubah dokumen ke dalam bentuk PDF. Apabila kita menggunakan Microsoft Office untuk printing, hanya bisa memprint untuk one-sided dan double-sided dengan manual print on both sides. Namun, apabila kita print, kita convert dia ke dalam bentuk PDF. Cek lagi tadi ya. Ini sudah dalam bentuk PDF dan kita akan print. Nah, pertama saya akan kenakan dulu aplikasi yang dipakai. Di sini saya memakai Foxit Reader
versi free. Setelah kita buka dokumen ini, kita pilih print. Oke, untuk print kita pilih ini ya, print. Kemudian misalnya tadi 310, jenis kertasnya apa, jangan lupa untuk ditentukan. Misalnya ini tadi F42 ya. Kita pilih OK. Terus jenis kertasnya, kualitinya biasanya kita pakai kualitas standar saja, jangan buat high, karena kalau kita pilih high, printer lebih cepat untuk rusak dan juga proses printingnya lambat. Kalau draft, ini ngeprintnya tidak terlalu clear, namun berjalan dengan lebih kencang daripada standar. Jadi umumnya kita pakai standar saja. Terus jenis kertasnya plain paper. Kalau glossy ini untuk foto, matte ini juga sejenis kertas foto, namun yang tidak licin, itu kertas matte. Envelope ini kertas envelope. Kita pilih OK. Selanjutnya kita pilih ini title large page. Misalnya dia mau di print dalam 2 lembar kertas digabungkan. Multiple page per sheet, apabila kita mau print dia banyak halaman dalam satu lembar atau dalam bentuk booklet. Nah, ini yang saya maksud booklet. Booklet itu saya ambil contoh. Nah, sepertinya tidak ada contohnya di sini. Namun, sebagai contohnya sini booklet. Misalnya kita print di sini halaman pertama, di sini halaman kedua. Kemudian kumpulan dari kertas-kertas tersebut sudah digabung, kemudian dilipat seperti ini, kemudian di staples bagian tengah. Sehingga apabila kita buka, ini halaman cover, di sini kosong misalnya, di sini halaman pertama, halaman kedua, 3, 4, dan di sini halaman cover penutup. Itu yang dimaksud dengan booklet. Caranya cukup simpel sekali, cukup pilih booklet, kemudian letak staplesnya di bagian kiri, terus all page in range atau odd page only, even page only. Kalau kita pilih odd page only, artinya hanya halaman yang ganjil saja. Even page only, hanya bagian yang genap saja. All page in range artinya keseluruhan halaman. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa diskusikan melalui Google Classroom atau buat appointment untuk berdiskusi secara live menggunakan Google Meet. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.